Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Pak, saya ada dua pertanyaan Pak. Yang Iya. pertama, saya selalu bingung dengan garis yang SNR yang selalu Bapak gambarkan. Mm-mm. Antara di video-video Bapak sebelumnya, Mm-mm. Bapak kadang ngambil di full candle atau di batas ujung yang itu Pak. Iya. Itu yang pertama Pak. Yang Mm-mm. kedua, saya juga ingin menanyakan tentang sistem Bapak Wijaya Mm-mm. mengadakan recovery. Mm-mm. Setelah kita salah arah, Mm-mm. berapa pip yang harus kita ambil untuk melakukan recovery? Iya. Tahap pertama, Pak. Dan ada tahap Oke. kedua. Saya sering melihat foto Bapak, Mm-mm. video Bapak Mm-mm. dalam recovery. Dan Iya. itu saya ingin penjelasan Bapak, Oke. apa berapa pip lah yang harus diambil langkah pertama dan langkah kedua, Pak. Makasih, Pak. Baik. Banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Samsul pertanyaannya. Pertanyaannya. Yang pertama, Ya. menentukan support dan resisten dinamis. Kalau support resisten yang pasti itu menggunakan indikator, tapi terlalu jauh nanti. Mhm. Maka yang saya gunakan support dan resisten dinamis itu yang rasional masuk akal dari titik runningnya. Dari titik running itu tidak harus pakai ujung ekor, kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada penolakan, maka yang kita jadikan apa namanya sebagai titik adalah di mana dia ada sudutnya, ada lekukannya. Ini sudutnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan ujungnya karena tidak ada penolakan. Maka kita bisa gunakan ini sebagai resistennya. Kenapa kita tidak ambil yang ujung ini? Terlalu dekat. Ya kalau terlalu dekat nanti kita kurang akurat. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Minimal ya minimal paling tidak kalau kita lihat tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Boleh kita menentukan awal, boleh di sini pun tidak masalah sebenarnya. Ya. Tetapi bagi saya ini sudah terlalu dekat, apalagi sudah runningnya di sini. Ya. Kalau saya lebih cenderung ke lekukan yang sesudahnya, yang lebih masuk akal. Kemudian yang resistennya, supportnya taruh di sini. Kenapa tidak di ujung? Karena ada banyak penolakan di sana. Saya ngambil yang tengah-tengah di sini boleh, yang di sini pun boleh, tidak masalah. Jadi support dan resisten dinamis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana nanti kemampuan dia. Ya, kalau di area ini nanti dia di breakout kuat, maka hati-hati. Selalu akan setia pada support dan resisten di emas itu. Ya, termasuk mungkin pasangan lain pun akan selalu mengikuti support dan resistennya. Tapi tidak sesetia di pasangan emas. Sehingga untuk apa? Untuk mengetahui lebih dini ketika nanti di breakout atau di area ini dia mantul ya, di area ini dia kembali, minimal kita bisa membaca, mengetahui peluangnya nanti. Ketika sudah kembali misalkan, ya tadi sudah sampaikan kan seperti itu tadi. Ini makin walaupun naik tapi masih berada di area retrace. Apalagi begini, nah ini makin ke bawah, artinya kecenderungannya makin turun, makin turun. Nah nanti diuji di area di sini. Biasanya kalau di area ini mantul, 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 belum tentu juga nanti ke atas. Biasanya sideways juga, sering sideways. Sideways itu datar. Jadi bisa juga begini, yang naik turunnya begini. Dan setelah ini nanti bisa panjang ke atas atau bahkan lanjut ke bawah. Ya tergantung dari nanti candle-candle itu terbentuk seperti apa. Informasi per candle kita baca karakteristiknya nanti akan ketemu di sana, Pak. Ya, jadi untuk mengetahui dan menarik garis support resisten ini kita bisa ngambil lekukannya. Ini sebenarnya yang ini juga bisa diambil lekukannya atau sudutnya. Yang begini. Nah, kita juga bisa ngambil di sininya, Pak.
Nah, di sini pun tidak masalah, tidak masalah. Tetapi karena di bawah ini banyak penolakan, saya lebih cenderung ke rejeksinya. Saya lebih cenderung ke rejeksinya. Kenapa? Karena di situ dia pernah mencetak harga di situ. Sementara yang di sini, yang di bawah, yang di atasnya ini ditutupnya di situ. Nah, yang di bawah ini dia pernah menyentuh harga di situ. Maka namanya support resisten itu dia eh, kalau dia support berarti seller pernah mencetak harga terkuat di sana. Nah, yang terkuat terdekat adalah yang ini, tentu yang paling bawah ini. Ya, begitu Pak caranya, termasuk yang buyer loh. Kita tidak mungkin mengambil support resistennya yang langsung begini, tidak mungkin Pak, yang di atas begini. Kenapa tidak mungkin? Artinya support resisten yang kita tentukan itu membantu kita mengenal lebih dini gitu. Jadi peluangnya kita bisa ketemu di sana. Kalau kita terlalu jauh begini, ya tidak ada gunanya. Buat apa naruh support dan resisten jauh begitu? Tidak bisa membantu peluang saya gitu loh ibaratnya Pak. Ya, mungkin bisa membantu penjelasannya Pak. Ya Pak, yang kedua tadi Pak, Ya, yang oke. pertanyaan kedua Yang tadi Pak, kedua yang masalah adalah untuk recovery. recovery ya. Yes. Untuk recovery sebenarnya tidak ada ukuran untuk PIP-nya, tidak ada Pak. Ya, semuanya tergantung kondisi market. Satu, yang kedua kondisi lot yang kita gunakan. Ya, kalau misalkan jenengan pengen normal atau pengen dalam hitungan PIP, dulu biasa saya menggunakan angka 500 PIP Pak. Tetapi karena kondisi market itu tidak tentu, ada kadangnya sepi, ada kadangnya rame, pergerakan ada panjang, ada pendek, maka saya menentukannya berdasarkan kondisi market. Kemudian dipertimbangkan lot yang kita gunakan dan floating minus yang kita sudah alami. Ya, saya selalu melirik yang kiri atas itu minus saya. Minus kalau baik itu dari plus dan min di sana ketemunya sisanya berapa, di situ yang selalu saya lirik. Kemudian kita bandingkan dengan dana kita sisanya berapa, modal kita berapa, minusnya berapa, kita prosentase. Kalau sudah mendekati angka 20%, maka harus siap-siap kita lakukan recovery. Sangat berbahaya. Bahkan di bawah ini, di bawah 20% pun kita bisa sudah memulai untuk memikirkan recovery-nya. Di angka 20% ini bahkan kita harus kurangi. Ya, terkadang namanya recovery tidak harus menambah, tapi kadang juga mengurangi. Misalnya lot yang pertama saya gunakan, misalnya lotnya 1,25 misalnya. Ini kalau terlalu jauh, bisa saja ini saya close dulu, bukan semuanya. Ya, bisa saja saya close 0,75 dulu. Ya, terkadang saya cicil. Bisa nanti di close-nya di setting itu di penutupan jangan langsung di close, tapi dipilih yang misalkan di sana kita close dulu separuh, mengurangi sehingga bebannya tidak terlalu berat. Ya, misalkan kita close 0,75. Maka sisanya nanti masih ada dengan alasan peluangnya masih ada. Ketika peluangnya masih ada kemudian masih turun, misalkan contoh begini, ini adalah mau cenderung turun misalkan. Tadi sempat naik. Nah, sempat naik itu satu biasa saya gunakan, saya tambah lagi. Saya jarang saya melawan, artinya jarang transaksi saya itu buy dan sell. Rata-rata satu arah. Ya, satu arah, misalkan ini sell, ternyata ada koreksi naik ke atas misalkan, saya tambah lagi sell lagi. Ketika naik lagi sell lagi, tetapi tidak langsung sell. Saya kurangi yang bawah. Bahkan saya habisi dulu. Yang di sini mungkin kalau ada sell yang di bawah saya close dulu. Kenapa saya close yang paling bawah? Karena di situ paling jauh dari titik running. Jadi kembalinya agak lama nanti, ya. Turunnya atau kembali ke titik yang jauh itu akan lebih lama. Maka ini saya close yang di atas, terkadang saya tambah lagi dengan lot yang sama dengan ini, menggantikan. Memang rugi tidak masalah. Jadi terkadang untuk bisa recovery itu tidak selalu harus profit semuanya. Bahkan pernah juga
tidak berhasil melakukan recovery dalam waktu itu, dalam satu periode itu tidak berhasil, sehingga harus close semuanya. Ya, ada banyak video saya yang seperti itu, bahkan saya upload juga ada, ketika tidak betul-betul tidak bersahabat, naik terus dalam kondisi naik, seperti naik terus, saya close semuanya. Saya butuh ketenangan, saya butuh berpikir yang jernih tanpa ada beban yang ada di sana. Ya, nanti baru kita berpikir peluang lagi. Memang kekuatan kita berkurang, tetapi yang pasti peluang selalu ada ketika kita menenangkan diri, mengatur lagi strategi, kemudian menenangkan psikologi kita. Ibaratnya kita kalah perang, bukan berarti kita mundur. Ya, mundur sementara untuk mengatur strategi, begitu bahasanya. Oke, mungkin bisa dipahami, Pak? Ya, makasih banyak Pak Wijaya. Sama-sama, Pak Banyak Pak Samsul. Wijaya. Ya, monggo. Untuk candle yang terakhir, 4 terakhir itu candle dari 4 yang terakhir yang Yang merah. merah itu. Iya, Ya, tadi saya ambil posisi sel. sell Ya, karena yakin sudah. dilihat dari kiri itu sudah breakout dari support. Ternyata malah naik, walaupun barusan tadi sudah saya close, sudah bisa profit tapi hanya sedikit yang candle yang Oke. barusan ini, yang terakhir ini. Ya. Terus yang ditanyakan apa? Itu tiba-tiba naik itu gimana itu ya Pak ya? Itu kan Oke, kita harusnya tarik dari begini. support, Jadi ternyata dia sudah setelah breakout tapi tidak breakout tapi langsung naik dulu. ya, jenengan ngambil supportnya Terima kasih, terlalu Pak. dekat. Ya, ngambil supportnya terlalu dekat, Pak. Jadi ketika ngambil support Ngambil terlalu supportnya dekat, ya di begitu. Jaxi itu. Harusnya di sini. Nah, di sini dulu, Pak. Atau ya yang terdekat di sini. Kenapa kita tidak langsung ngambil yang bawah di sini, terlalu jauh? Ini ada rejeksi dan ini reasonable, ada artinya ada space di sana. Kalau jenengan ngambil di sini kemepetan, Pak. Iya. Marketnya sudah dekat, tidak bisa begini. Artinya bentuk apa begini? Minimal kalau di sini ada mendekati double top nanti di sana. Artinya di atas ini membentuk double top di sana. Ya, Ya, jadi bukan yang kirinya itu ya Pak ya? Bukan. Kalau yang ini terlalu dekat, Pak. Kecuali di ujung atas dulu. Kecuali di ujung atas dulu. Artinya dari pergerakan running masih di atas, bisa kita ngambil terdekat di sini. Karena sudah mendekat, sudah terlalu dekat. Ini terlalu dekat ngambilnya. Kita bisa ngambil rejeksi yang agak jauh di sini. Nanti baru setelah ini. Jadi bertahapnya begitu. Bertahapnya dari ujung ini ke ujung di sini. Coba perhatikan nanti. Kalau nanti ini breakout dan breakoutnya panjangnya sudah tidak mendekati di sini. Kalau mendekat ini jangan. Contoh yang ini misalkan yang merah yang jangan maksud tadi, ini breakout pun kecil begini tidak boleh diikuti. Karena masih berdekatan dengan ekornya, sumbunya masih banyak. Maka untuk memastikan harus kuat, betul-betul panjang. Betul-betul harus panjang. Maka hati-hati di kondisi-kondisi mendekati begini. Saya lebih cenderung kalau begini menunggu peluang yang lebih kuat lagi. Lebih kuat itu seperti apa? Ya bisa nanti buy-nya kuat ke atas atau sell sekalian. Ini masih peluangnya masih banyak. Ini peluang masih kecil pergerakan ini, dan ini berpeluang masih nanti malam mungkin masih pergerakan masih ada yang kenceng. Coba perhatikan, buktikan omongan saya nanti, pasti ada lebih kuat lagi nanti malam. Di atas jam 10 nanti bakalan lebih kuat nanti. Dari mana taunya? Ada news nanti malam juga. Ada fundamental yang berdampak sedang, tapi ada kalanya yang berdampak sedang ini bisa membentuk candle yang panjang, kemudian diikuti selanjutnya. Walaupun dampak dari candle dari berita itu tidak besar, tapi kalau sudah membentuk candle dan tren, maka bisa lanjut nanti berikutnya. Contoh begini, ada breakout begini, nah ini bisa nanti lanjut. Kalau nanti ketemu seperti ini, saya cenderung menyampaikan lebih hati-hati, apalagi di sini kita ada garis, kemudian di sini juga ada
garisnya. Di garis ini adalah garis yang rawan. Harus menunggu banyak candle yang membantu memperkuat. Kalau misalkan nanti di sini di reject terus ke atas, artinya banyak ekor, maka mindset kita langsung buy di sana. Sebaliknya, kalau di sini sekitaran sini tidak ada rejeksi, Pak, tidak ada rejeksi, maka hati-hati di sana. Nanti akan bergerak ke bawah lebih kuat lagi. Ya, mungkin itu sebagai kehati-hatian biar nanti ke depan lebih hati-hati membaca dan membuat titik resisten maupun supportnya, Pak. Tidak masalah untuk latihan itu memang harus begitu. Jadi untuk mencapai satu yang lebih baik memang harus mengalami begitu dulu. Biar nanti tahu ke depannya nanti diubah lagi menjadi lebih baik lagi. Oke, ada lagi pertanyaan, Pak? Ya, matur nuwun, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Nuwun sewu, Mas. Oke, silakan Pak Dik. Ya, Mas, saya mau tanya di luar topik ya, Mas. Ya. Masalah FBS, Mas. Oke. Ini dalam rangka saya mau deposito. Ya. Itu ada support centernya. Oke. Kira-kira Mas ada yang kenal nggak supaya saya bisa chat dulu gitu, Pak? Ada. Nanti saya sampaikan, Pak. Nanti saya chat ke saya, nanti saya sampaikan, jangan bisa langsung komunikasi nanti. Jadi kalau ada masalah langsung komunikasikan, baik, bahkan nanti bisa minta bantuan saya untuk follow up kalau nanti bermasalah. Ya, nanti bisa Terus langsung kedua, ini pemiliknya siapa, Mas ya? Dari luar negeri, Pak. Di luar negeri, Pak, ini. Punya orang luar negeri, Pak. Di luar negeri ya? Ya. Katanya aman ya, Mas? Sangat aman. Karena mulai 2011 saya juga sudah masuk di sana. Sampai sekarang WD lancar, deposit lancar. Yang penting tidak sampai miliaran aja, Pak. Kalau dapat sampai miliaran, nanti saya rekomendasikan ada broker yang betul-betul sudah kuat sekali dan punya legalitas yang sudah diakui Inggris maupun Australia, Amerika. Itu, Pak, nanti kalau lain-lain terkait teknisnya, monggo nanti chat saya. Baik, Mas. Oke. Pertulan ya? Ya, siap. Dari Bu Andayani, efek dari news baik yang high impact maupun medium impact, apakah setia seperti halnya kalau breakout? Ya, saya sampaikan tidak selalu. Ya, efek news tidak selalu setia pada efek seperti halnya breakout. Ya, yang paling penting high impact tentu disesuaikan dengan teknikalnya, dengan candlesticknya ya. Kemudian beda dengan support dan resisten. Kalau support resisten selalu setia. Kalau di news kalau panjang dan membentuk satu tren nanti bisa lanjut. Sebaliknya kalau melawan tren nanti akan kembali ke tren utama. Diingat, news hanya bersifat sementara, hanya bersifat flash sementara. Yang paling pokok adalah teknikal dan tren utama. Ya, itu bisa menjadi, mungkin bisa menjadi bahan referensi. Satu lagi pertanyaan dari Pak Mawat, untuk menahan floating profit, apakah bisa patokannya batas ujung candle sebelumnya? Ya, untuk bisa menahan profit tentu memahami support dan resisten dan tren kuatnya di sana. Ya, contoh yang kemarin saya lakukan ketika ini walaupun tren kuat ke atas, tapi sudah di ujung di sana sudah mulai banyak penolakan, artinya sudah mulai ada konsolidasi di sana. Saya menangkap di sana ada konsolidasi, walaupun dia bergerak naik ke atas, saya baca di D1. Nah, di D1 itu sudah di area ujung. Maka kenapa saya bisa yakin menahan floating sampai satu hari penuh, satu hari lebih ya, sehingga dapatnya ribuan pip, bukan 100-200 tapi ribuan. Oke, mungkin itu yang bisa kita berikan jawabannya untuk membaca. Pak, tanya Pak. Ya, satu lagi kira-kira. Itu di Pak, di H1 yang apa ya, candle berjajar ada, itu bearish engulfing atau bukan tuh, Pak? Yang mana? Yang keberapa, Pak? Yang apa ya? Sore tadi loh, jam 3 jam 4 itu loh. Waduh, enggak. Jam 8, 9, 10, 11, Yang mana? 12, 1, 2, 3, 4.
A34. Nah, itu Pak, yang jajar itu Pak, hijau sama merah Oh, bergandengan iya, itu ini ya. bukan bearish angle, betul. Heeh. Kalau tipe candlenya bearish engulfing apa bukan itu? Bukan, ini sejajar Pak. Ini Bukan ya? namanya twister top, twister top. Ya, ujungnya atau body ujungnya sejajar atau sama. Ini namanya twister top. Ini petunjuk kalau secara teori pola candle petunjuk mau berbalik arah, tetapi harus diikuti konfirmasinya. Konfirmasinya merah, baru kita entry-nya di sini. Di candle ketiga baru kita entry sell-nya. Ya, begitu termasuk yang ini adalah namanya twister bottom atau engulfing juga. Ini bullish engulfing, tetapi sekali lagi tidak boleh berdiri sendiri. Bullish engulfing twister itu harus ada satu konfirmator lagi. Kalau terbentuk hijau konfirmasi, berikutnya baru kita entry. Kalau tidak ada konfirmatornya, maka jangan diikuti. Ya, begitu Pak Yadi, mungkin bisa membantu memberikan jawaban. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah lebih dari cukup. Mungkin videonya yang belum kita upload, mohon bersabar menunggu karena yang mengerjakan tidak banyak, ada bagian sendiri-sendiri. Ya, hari ini sudah selesai tapi tinggal ngupload, belum ada waktu, sehingga mohon bersabar. Nanti kita informasikan kelas yang kemarin yang sudah kita jalani akan kita dokumentasikan dan teman-teman bisa nanti melihat hasilnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di pertemuan besok di akhir pekan, mudah-mudahan juga bisa membantu kita membaca peluang di akhir pekan. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.